Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana mengubah berbagai bentuk pecahan. Tentunya kalian di kelas 4 dan 5 sudah mempelajari pecahan ya, bahwa selain pecahan biasa ada berbagai bentuk pecahan lainnya, yaitu ada pecahan campuran, desimal, persen ya. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, mari kalian ingat kembali ya, bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, berikut ini Pak Guru akan mencontohkan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, apa yang dimaksud dengan pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, misalkan per sepuluhan, berarti misal 1 per 10 sama dengan 0,1. Nah, di sini per 10, maka yang setelah tanda koma ada satu digit angka. Kemudian contoh lain misal per seratusan, 1 per 100 sama dengan 0,01. Karena di sini ada 2 nol, maka di belakang koma atau setelah koma ada 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Itu yang per 100. Contoh lain misal per 1000, berarti misal 1 per 1000 sama dengan 0,001. Nah, ini yang per 1000 dan seterusnya. Jadi kalian pecahan biasa itu kalau misal tadi per 10, maka di belakang koma ada satu digit angka. Per 100 ada 2 digit, per 1000 ada 3 digit, per 10.000 tentunya ada 4 digit angka. Nah, contoh yang lain ya. Contoh soal yang lain. Misalkan 3 per 10. Ya. Misal 3 per 10. Maka sama dengan 0,3. Contoh misalkan 45 per 100. 45 per 100, maka 0,45. Di sini ada 100 ya, 20, maka di sini ada 2 digit angka yaitu 45. Terus contoh lagi misalkan 125 per 1000, maka 0,125. Nah, ini jadi pecahan desimalnya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan penyebutnya tidak berupa 10, 100, atau 1000? Terus bagaimana cara mengerjakannya? Nah, maka dari itu kalian nanti merubah terlebih dahulu penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Contoh misal di sini 3 per 4. Nah, 4, angka 4 ini ya harus kalian rubah. Kalian rubah jadi 10, 100, atau 1000. Contoh misalkan kalau jadi 10, berarti 10 dibagi 4, 2,5. Nah, itu kan ada desimalnya ya. Maka yang mudah yaitu jadi 100 perkaliannya, pembagiannya. Yaitu 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka pembilangnya dikalikan 25, penyebutnya juga dikalikan 25. 3 kali 25 sama dengan 75, maka 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 75 per 100 sama dengan 0,75. Nah, itu menjadi pecahan desimal. Ini merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana kalau pecahan campuran? Ya, pecahan campuran.
pecahan campuran, contoh misalkan 1/2/5, 1/2/5. Nah, kalian rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu caranya 5 kali 1, 5 ditambah 2 tuh 7/5. Nah, angka 5 ini mudahnya misalkan kalian misal 10 dibagi 5 ya, ketemu 2. Maka kita kalikan 2. Pembilangnya kalikan 2, penyebutnya juga kalikan 2. Maka jadi 14/10 sama dengan 1,4. Nah, karena di sini 1 digit maka kita ambil di belakang koma juga 1 digit, yaitu angka 4, 1,4. Nah, terus misalkan pecahan biasa menjadi desimal dengan menggunakan ribuan. Contohnya misalkan 5/8 ya. Nah, 1000 dibagi 8 sama dengan 125. Ini ya, kalikan 125, ini juga kalikan 125 sama dengan di sini 625/1000 sama dengan 625 ya. 625. Ini seperti ini. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa langsung tahu, misalkan tadi 8 itu nanti jadi 1000, misal 4 langsung jadi 100, terus kemudian 5 jadi 10. Nah, kita faktorkan dulu, kemudian faktorkan dulu angka-angka misalkan 10 ya. 10 itu faktornya berapa saja? Kalau 1 kali 10, 2 kali 5. Nah, jadi kalau misalkan kalian melihat angka 5 atau angka 2, ini bisa menjadi 10. Terus kemudian kalau 100, faktornya berapa? Kalau 1, misalkan 100 ya, 1 kali 100, 2 itu 50, 3 bisa apa tidak? 3 tidak ya. Kemudian kalau 4, 25, kalau 5, kemudian 5 itu 20 ya, 20, 6 tidak habis ya, masih bersisa dibagi 6, 7, 8 juga masih bersisa, 9, kemudian 10 ya, 10 itu 10. Jadi faktor dari 100 itu ada 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Jadi kalau kalian menjumpai penyebut misal 2, 4, 5, 10, 20, 25, ini bisa menjadi 100. Demikian juga dengan 1000 ya. Dengan 1000 itu kalau 1 tentunya 1000, kalau 2 500 ya. Kalau 3 tidak habis ya, dibagi 3. Kalau 4 250, kalau 5 berarti 200. Kemudian kalau 10 8 dulu ya. Kalau 8 coba kita hapus. Nah, ini kalau 4 tadi 250 berarti separuhnya ini kan. Kalau 8 berarti 125. Kalau 10 itu berapa tadi? 100. Kemudian kalau 20 ya, itu berarti 50 dan seterusnya. Nah, ini faktor dari 1000. Itu seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana kalau penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10 ya, 100 atau 1000. Contohnya misalkan 2/3 misal. 2/3. Nah, bagaimana ini merubahnya menjadi pecahan desimal? Yaitu dengan cara membaginya ya.
Membaginya misalkan dengan porogapit. Nah, mari kita bagi 2 dibagi 3. Berarti 2 dibagi 3. Nah, kita tambahkan, karena 2 bagi 3 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di sini, di atas 0, 20 dibagi 3 dapat. Bentar. Ini tadi ya sudah ya, 2/3 ya, berarti 2 dibagi 3. Di sini 20, di sini 0, 20 dibagi 3 dapat 6. 6 kali 3 18. Kemudian 20 dikurangi 8 sama dengan 2. Tidak bisa, kasih 0 lagi ya. Karena ini urut ya, maka di sini bisa dikasih 0, maka 20 dibagi 3 sama dengan 6 lagi. 6 kali 3 18, 2 kasih 0 dan seterusnya ya. Nah, di sini nanti ketemunya 0,66666. Nah, kita bulatkan karena ini di atas 5, maka dibulatkan menjadi 7. Jadi 2/3 itu sama dengan 0,667. Nah, itu tadi ya tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Berikutnya adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kalau tadi kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal, nah sekarang kebalikannya, yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, dan 1000, seperti yang sudah kalian pelajari tadi, dengan mengingat faktor dari 10, 100, dan 1000. Selanjutnya, ubah pecahan ke bentuk paling sederhana. Nah, contohnya misalkan 0,8. 0,8. Nah, di sini di belakang koma ada 1 digit angka. Berarti tentunya per 10. Jadi sama dengan 8/10. Nah, kemudian kita sederhanakan dalam bentuk paling sederhana. Yang paling mudah adalah cara menyederhanakan, kalian bagi berurutan ya dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. Kita bagi 2 ya. 8/10 ya, masing-masing dibagi 2. Jadi 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Nah, setelah ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Karena kalau dibagi 3 tidak bisa, tentunya bagi 2 yang 5-nya tidak bisa. Nah, caranya seperti ini ya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi 0,8 sama dengan 4/5. Contoh berikutnya adalah misalkan 0,25. 0,25. Nah, di sini ada 2 digit angka, maka tentunya bukan per 10 ya, yaitu per 100 ya. Per 100 jadi 25/100. Nah, kemudian kita sederhanakan. Cara menyederhanakan tadi bagi dengan bilangan prima yang terkecil. Seandainya kita bagi 2, 25 dibagi 2 tidak bisa. Bagi 3 tidak bisa. Bagi 4 tidak bisa. Nah, bisanya dibagi dengan angka 5. 25 bagi 5 dapat 5. Yang bawah dapat 20. Nah, kita bagi lagi ya. Dengan angka 5 lagi dapat 1. Yang ini dapat 4. Nah, berarti 0,25 sama dengan 1/4 ya. Bentuk dari desimal 0,25 sama dengan pecahan biasa 1/4. Contoh berikutnya adalah misalkan 0,375. 0,375 sama dengan, nah ini di sini 3 digit angka, maka per 1000 ya. Jadi 375/1000. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Kalau tadi faktor dari 1000 ya, ada 8, ada 125 ya. Nah, ada 5 ya kan. Nah, misalkan kita bagi langsung ya, 125. 375 dibagi 125, ini 1000 dibagi 125.
Maka ini ketemunya 3 ya. 3 ya ketemunya. Terus 300 bagi 100 dapat berapa? Dapat 3. 75 bagi 25 juga dapat 3 ya. Kemudian 1000 bagi 125 sama dengan 8. Jadi 0,375 sama dengan 3/8. Nah, itu adalah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, berikutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Kalau tadi kan arahnya bisa ke 10, 100, 1000. Nah, sekarang kalau udah bicara persen, tentunya per 100. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya itu mengubah penyebutnya itu menjadi 100 ya. Contohnya misalkan 1/4 ya. 1/4. Nah, 4 ini ya kita arahkan menjadi 100, maka dikalikan 25. 1/4 kali 25 ini kali 25, maka 25/100 ya sama dengan 25%. Nah, ini lambang persen seperti ini ya. Nah, berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah misalkan 4/5. 4/5. Nah, 5 ini arahkan menjadi 100. Jadi 100 bagi 5 dapat 20, maka kalikan 20. 4/5 kali 20 kali 20, maka 20 kali 4 atau 4 kali 20 sama dengan 80, yang bawah 100, jadi 80%. Nah, ini contoh dari mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, berikutnya adalah kita mempelajari tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kalau tadi biasa jadi persen, sekarang persen jadi biasa. Sebenarnya triknya atau caranya sama dengan yang mengubah desimal jadi pecahan biasa. Dibuat dulu bentuk pecahan biasa, kemudian sederhanakan. Contoh misalkan 20% ya. 20% sama dengan 20/100. Nah, kita sederhanakan. Kita coret nolnya. 2/10 dibagi 2 dapat 1, ini dapat 5. Nah, 20% sama dengan 1/5. Berikutnya misalkan 75%. Maka 75/100 ya. Kita bagi 25. 75 dapat 3, ini dapat 4. Berikutnya misalkan 125% ya, berarti 125/100 ya. Kita buat pecahan biasa, kita bagi 25 ya. Ini dapat 5, yang ini dapat 4. Nah, misalkan ini pecahan biasa, kita rubah jadi pecahan campuran. 5 dibagi 4 dapat 1, lebihnya 1/4. Nah, gampang kan? Ini cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, berikutnya adalah mengubah desimal menjadi persen. Contoh misalkan 0,2 ya, kita rubah jadi persen. Kita rubah jadi pecahan biasa dulu, yaitu 0,2 sama dengan 2/10. Nah, di sini penyebutnya 10. Bagaimana jadi 100? Maka dikalikan 10. Maka 2 kali 10 20, 10 kali 10 100, 20/100 sama dengan 20%. Berikutnya misalkan desimal dari pecahan desimal 0,35. Caranya sama, kita rubah dulu jadi bentuk pecahan biasa, yaitu 35/100. Nah, ini langsung malah ya, sudah persen, karena ini 2 digit kan, maka sama dengan 35%. Berikutnya adalah 0,125, misalnya ini 3 digit ya, maka kita rubah bentuk pecahan biasa dulu, sama dengan 125/1000. Nah, kalau kita rubah jadi 100, tentunya kita harus buang 1 0. Buang 1 0, maka ini kasih koma. Jadi sama dengan 12 ya, sama dengan 12,5/100 sama dengan 12,5%. Nah, ini bentuk
persennya ya, mengubah desimal menjadi bentuk persen. Nah, berikutnya adalah kita akan mempelajari mengubah persen menjadi desimal. Nah, untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya dengan mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Selanjutnya ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Nah, contohnya misalkan 2% ya. 2%. Kita rubah dulu jadi bentuk pecahan biasa sama dengan 2/100. Nah, di sini ada 20, maka nanti di belakang koma ada 2 digit angka. 0, ada 2, 02. Seperti itu ya. Berikutnya adalah misal contoh lain 45%. Kita rubah dulu jadi pecahan biasa 45/100 ya. 45/100, maka ini 2 digit, maka jadi 0,45. Nah, selanjutnya misal 50% ya, maka 50/100 ya. Nah, kita sederhanakan ya, kita bisa menyederhanakan, kita buang nolnya. Jadi 5/10 ya, atau kita tulis dulu 5/10 atau 0,5. Ini 50%. Nah, demikian tadi bagaimana cara mengubah pecahan ke bentuk yang lain. Nah, kita lanjutkan anak-anak, bagaimana masih tentang pecahan, yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Tadi kalian sudah mempelajari ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen ya. Nah, seandainya ada sekelompok pecahan, kita diminta mengurutkan. Nah, kita akan mempelajari hal tersebut ya. Nah, untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, maka caranya adalah kalian harus mengubah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama, yaitu misalkan ke bentuk desimal. Jadi nanti dari berbagai pecahan kalian rubah dulu ke bentuk desimal semuanya. Kalau yang sudah desimal ya sudah dibiarkan, tapi kalau yang belum dirubah ke bentuk desimalnya. Contoh misalkan di sini contohnya ya 0,4 ya, kemudian 1/2, kemudian 25%, kemudian 1,75. Nah, di sini ini adalah pecahan desimal, pecahan campuran, persen, dan desimal. Nah, kita rubah dulu semuanya ke dalam bentuk desimalnya. 0,4 tentunya tetap 0,4, kemudian 1,75 juga tetap 1,75. Sekarang kita mengubah yang 1/2 ya, 1/2. Nah, 1/2 kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, itu 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2. Nah, untuk merubah jadi desimal ya, 2 ini maka ke arah berapa? 10, 100, atau 10? Yang kecil adalah 10, maka dikalikan 5. Kalikan 5, jadi 15/10 sama dengan ini 10, maka di belakang koma 1 digit angka jadi 1,5. Nah, 1/2 itu adalah desimalnya 1,5. Kemudian 25%. 25% ya. Nah, kita rubah dulu 25/100. Nah, kemudian disederhanakan ya. Sederhanakan, bukan disederhanakan. Kita rubah jadi desimal ya, kita rubah jadi desimal, berarti kalau per 100 sama dengan di belakang koma ada 2 digit angka, yaitu 0,25. Nah, sekarang kita urutkan. Nah, di sini misalkan diminta mengurutkan pecahan dari yang terbesar, Nah, tadi pecahannya ada berapa? 0,4, 1,75, 1,5, dan 0,25. Nah, sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar, kalau diurutkan ya, berarti yang nilainya kita lihat dari sebelah kanan. Dari kanan ada 0, 0, 1, 1. Berarti ini yang 1 ya. Kemudian melangkah ke kiri ya. Ini
yang sama, ini yang paling besar 1 ke kirinya. Di sini 7, di sini 5. Berarti kita ambil yang 7 ya. Berarti yang paling besar adalah 1,75. Nah, urutan kedua tentunya yang ini 1 ya. 1,5. Berikutnya yang 0. Ya 0 di sini 2 ya, di sini 4. Tentunya yang lebih besar adalah yang 4. Maka 0,4. Nah, terakhir adalah 0,25. Nah, itu adalah cara untuk mengurutkan pecahan ya. Cara untuk mengurutkan pecahan bisa dirubah terlebih dahulu menjadi bentuk desimal. Tentunya tidak harus dirubah jadi bentuk desimal. Bisa juga dirubah misalkan ke bentuk persen ya. Misal ke bentuk persen. Dengan soal yang tadi ini, misal kita rubah ke bentuk persen. Ya, kita hapus saja. Kita tulis lagi soalnya tadi ya, misal 0,4 ya, 1/2, kemudian 25%, kemudian misal 4/5, terus 1,75. Nah, ini ya, per 5 1,75. Kita rubah ke dalam bentuk persen. 0,4 persen itu adalah per 100 ya. 0,4 maka sama dengan 4/10. Supaya jadi 100 kalikan 10, maka 40/100, maka 40%. Berikutnya 1/2 atau 3/2. Supaya jadi persen tentunya dikalikan 50 ya, kalikan 50. 3/2 kali 50 kali 50 sama dengan 150/100 sama dengan 150% ya. Terus 25% ini sudah ya. 25%, kemudian 4/5. 4/5. Supaya jadi persen tentunya kalikan 20 ya. Kali 20, 4 kali 20 80, 5 kali 20 100 sama dengan 80%. Berikutnya adalah 1,75. 1,75 sama dengan 175/100. Nah, ini sudah per 100 tentunya 175%. Nah, kemudian nanti kita cek ya, urutkan ya, dari ini 25, 40, 150, 80, 175. Misalkan urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar berarti nomor 1 adalah ini 175. Berikutnya nomor 2 150. Yang nomor 3 ini 80. Nomor 4 40. Nomor 5-nya nah ini 25%. Nah, nanti kalian bisa tuliskan di buku untuk urutannya. Ini Pak Guru untuk biar lebih mudah. Urutannya seperti ini. Nah, ini contoh menuliskan mengurutkan pecahan dengan menggunakan persen ya. Kalau tadi yang pertama menggunakan pecahan desimal, merubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu. Nah, kiranya demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa nanti kalian silakan kerjakan tugas yang Bapak Guru berikan ya melalui file PDF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.